Halo, Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Kuratu Kasturi JML dari kelas 12 IPA 1 yang berasal dari SMA Lab School Unsia. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi stoikiometri. Adapun pada video ini kita akan mengkaji satu persatu dimulai dari pengertian, rumus, trik menjawab soal, serta contoh soal dan pembahasan. Apa sih stoikiometri itu? Nah, pengertian stoikiometri adalah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Nah, stoikiometri ini juga didasarkan pada hukum-hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa, perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Dan sekarang, apa sih rumus-rumus dari stoikiometri ini? Nah, berikut ini Kuratu akan menampilkan beberapa rumus stoikiometri. Nah, di slide ini, teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya, yaitu trik jitu untuk menjawab soal stoikiometri. Nah, trik yang pertama, pahami soal dengan tenang. Yang kedua, buatlah keyword pada spesies yang telah diketahui di soal. Yang ketiga, jika dalam bentuk reaksi, jangan lupa untuk menyetarakan terlebih dahulu. Pahami pertanyaan, mulailah mengotak-atik rumus, dan pastikan jawaban Anda satuannya terdapat pada option jawaban. Berikut ini, kita akan mengkaji contoh soal dan pembahasannya. Teman-teman, kita akan membahas 3 soal tentang stoikiometri. Soal pertama yaitu soal yang berpola SBMPTN tahun 2018. Hal yang pertama kali kita buat diketahui dari soal. Cisplatin Mr300 senyawa anti kanker disintesis dengan mereaksikan 1,7 gram amonia. Nah, maka yang diketahui adalah massa dari NH3 sama dengan 1,7 gram. Selanjutnya, Mr dari amonia adalah 17. Mr NH3 sama dengan 17. Dengan 8,3 gram K2PT. Cl4. Berarti massa K2PT Cl4 sama dengan 8,3 gram. MR-nya diketahui 415. MR dari K2PT Cl4 sama dengan 415. Pertanyaannya, jika reaksi berlangsung sempurna, massa reaksi yang tersisa adalah massa reaksi yang tersisa. Oke, untuk memudahkan teman-teman, langkah pertama kita cari dulu mol masing-masing senyawa tersebut. Yang pertama, mol dari NH3. Rumus mol adalah gram per mr. Masanya 1,7, mr-nya 17. 1,7 dibagi 17 sama dengan 0,1 mol. Yang kedua adalah mol dari K2PtCl4. Rumusnya sama, yaitu N sama dengan massa per mr. Masanya adalah 8,3, mr-nya adalah 415. Hasilnya adalah 0,02 mol. Adapun reaksi dari soal ini adalah K2PtCl4 ditambah 2NH3 menghasilkan PtNH3Cl 2 kali tambah 2KCl. Di sini kita menjawabnya dengan menggunakan prinsip mula-mula, bereaksi, dan sisa, atau sering disebut dengan MBS. Nah, mula-mula mol dari K2PtCl4 adalah 0,02 mol. NH3 0,1,
ini tidak ada. Yang kedua, kita menggunakan mol yang paling terkecil, yaitu dari K2PtCl4, yaitu 0,02. Maka di bawah kita bagi dengan 0,02, yang di sini 0,02 juga, tapi karena koefisiennya adalah 2, maka 0,02 kita kaliin 2, maka hasilnya adalah 0,04. Di sini juga 0,02. Dan di sini adalah 0,04. Karena dikalikan 2 ya teman-teman. Nah, sisanya yang ini kita kurang, yang ini kita kurang. Kalau misalnya yang ini kita tambah dan yang ini kita tambah. 0,02 kurang 0,02 adalah habis. 0,1 kurang 0,04 yaitu 0,06. Ini adalah 0,02, ini adalah 0,04. Yang ditanya adalah massa pereaksi yang tersisa. Ini adalah pereaksi dan ini adalah produk. Maka kita pakainya yang bersisa adalah dari gas amonia, yaitu NH3. Maka sekarang kita cari, ini kan yang diketahuinya adalah mol. Maka untuk cari massa, rumusnya adalah mol kali AR. Molnya 0,06, kita kali dengan AR. AR-nya adalah kali MR ya, karena dia lebih dari satu senyawa maka kita menggunakan MR, yaitu 17. Nah, 0,06 kali 17 adalah 1,02 gram. Maka jawabannya adalah B. Hore, lanjut lagi nomor 2. Soal SBMPTN tahun 2017. Soalnya, tabung reaksi bervolume tetap berisi 6 gram gas H2. Karena yang diketahui adalah satuannya gram, maka dia itu adalah massa. Massa dari H2 sama dengan 6 gram. Selanjutnya, AR dari gas H2 adalah 1. AR dari H sama dengan 1. Jika H2 berarti dia tuh MR sama dengan 2. Datangnya dari mana? Yaitu dari koefisien dari H adalah 2, kita kalikan dengan ARH 1, yaitu 2. Selanjutnya memiliki tekanan 12 atm, maka pH2 sama dengan 12 atm. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne2, maka diketahui lagi AR dari Ne sama dengan 20, sehingga tekanannya menjadi 40 atm. Nah, ini ada katanya sehingga tekanannya menjadi 40 atm, berarti itu adalah P totalnya sama dengan 40 atm. Yang ditanya adalah massa gas total pada tabung. Berarti yang ditanya adalah massa total. Teng-teng. Kita akan menggunakan rumus dari persamaan gas ideal. Adapun rumusnya adalah P kali volume sama dengan nRT. Karena diketahui 2 senyawa, maka ini untuk H2. Yang satu lagi untuk Ne. Karena T dan T, V dan R tidak diketahui di soal, berarti kita katakan saja sama, maka bisa kita coret. Maka penjabarannya pH2 sama dengan NH2 per PNE sama dengan NNE. Nah, kita cari yang ini dulu, NCNE ya. Nah, kita lihat. Jadi tekanan dari H2 yaitu 12 atm, tekanan dari Ne P total adalah 40 atm. Berarti kalau P total ada tekanan gabungan antara H2 dengan Ne ya. Nah, si H2 dari diketahui yaitu
12 atm. Nah, karena P totalnya 40, berarti kita bisa buat kayak gini. 40 sama dengan 12 tambah NE. Maka NE sama dengan 40 kurang 12, yaitu 28. Maka ATM dari tekanan dari NE adalah 28 ATM. Nah, mol dari H2. Nah, untuk cari mol sama dengan massa per mr. Nah, masanya itu adalah 6 gram, mr-nya adalah 2, maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Kita buat di sini, berarti NH2 sama dengan 3 per, nah ini yang kita cari, N dari NE. Nah, ini bisa coret jadinya 4, ini dan ini bisa dicoret jadinya 7. Maka mol dari NE adalah 7. Karena yang ditanya massa, maka kita cari massanya dulu. Massa, ini kita kotakin ya. Massa dari H2 kita udah tahu, yaitu 6 gram. Sekarang massa dari Ne. Nah, untuk cari massa, rumusnya adalah mol dari Ne kita kali dengan AR si Ne. N-nya yaitu 7, AR dari Ne adalah 20. 20 kali 7 sama dengan 140. Nah, massa dari Ne adalah 140 gram. Karena yang ditanya adalah massa total, maka kita jumlahkan saja. 140 tambah 6 adalah 146 gram. Maka option jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 3, pola UN tahun 2013. Untuk pertanyaan seperti ini, ternyata mau kasih clue sedikit. Kita lihat nih optionnya A, B, C, D, E. Nah, yang membedakan hanya di H2O, yaitu di koefisiennya ya. Ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, di 6. Nah, berarti kita disuruh cari yang ini. Ya. Nah, sekarang kita buat senyawanya aja dulu ya. Yaitu Zn NO32 kali XH2O menghasilkan Zn NO3 2 kali tambah XH2O. Jadi yang di sini kita cari yang ini nih, yang nilai ini, nilai koefisien X. Nah, tahap awalnya tuh kita lihat dulu. Ternyata massa berkurang 36,54%. Ini pasti kita bingung, apakah ini milik si ZnNO3 2 kali atau milik si H2O. Nah, diketahui di sini soalnya tuh yaitu senyawa hidrat. Nah, teman-teman, senyawa hidrat adalah suatu senyawa yang terdapatnya molekul H2O, tapi ketika dipanaskan, ia akan berpisah. Kenapa? Karena terbentuknya uapan. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa 36,54% ini adalah milik dari H2O. Dah. Jika si H2O-nya 36,54, berarti berapa massa di ZnNO3 2 kali? Nah, kita bisa lihat di sini. Total massa ini adalah 100. Maka ZnNO3 2 kali massanya 100 kita kurang 36,54. Berapa? Yaitu 63,46. Sudah. Selanjutnya kita cari mol. Yang kedua kita cari mol. Karena diketahui gram dengan AR, berarti kita bisa menggunakan rumus mol yang M per MR. Ini punya si Zn ya, NO3 2 kali. Nah, ini punya M per MR si XH2O. Ini kita bandingin ya, molnya sama dengan, kita lihat perbandingan koefisiennya. Ini 1 banding si ini yang kita cari, X ya. Nah, sekarang kita cari ya, massanya 63,46. Massa yang H2O nya yaitu 36,54 per MR nya belum diketahui. Nah, sekarang kita cari.
masanya adalah 63,46, massa dari H2O adalah 36,54. Untuk MR kita cari dulu lagi. Nah, rumus MR tuh pertama untuk ZnNO3 dua kali, MR dari Zn NO3 dua kali. Koefisien Zn adalah 1, IR dari Zn adalah 65, kita tambah Cn ada 2, kita kali N-nya ada 14, tambah O ada 6, dikali 16. Kita jumlahin, 1 kali 65 adalah 65, 14 kali 2 adalah 28, dan 16 kali 6, 6 kali 6 36, 6 kali 1 6, tambah 3 9. 6 tambah 8 14, tambah 5 19, 1 9 sama dengan 10, 10 tambah 2 12, tambah 6 adalah 18. Maka MR-nya adalah 189 untuk ZnNO3 dua kali. Nah, jika untuk MR si H2O yaitu hanya ada 2, kita kali dengan AR-nya adalah 1, tambah O-nya AR adalah 16, koefisiennya 1 ya. Nih, 2 kali 1 2, 16 kali 1 adalah 16, hasilnya adalah 18. Kita buat di sini 18. Sudah. Selanjutnya kita bagi 1 banding X ya. 63,46 bagi 189 berapa? 0,33. 36,54 bagi 18 adalah 2,03, sama dengan 1 banding X. Nah, kita lihat nih yang mana paling kecil antara 0,33 dengan 2,03. Yang terkecil ini ya, yang paling kecil. Nah, berarti kita bagi dengan dia 0,33, ini juga dibagi dengan 0,33. Banding koefisiennya yaitu 1 banding X. 0,33 bagi 0,33 adalah 1. 2,03 bagi 0,33 adalah 6. Oh ya, ini perbandingannya. Sama dengan 1 banding X. 116 X. Nah, udah dapet. Berarti X-nya sama dengan 6. Nah, tinggal kita buat di rumusnya. Ini tanya rumus senyawa kristal ya. Maka ZnNO2 dua kali H2O. Nah, X-nya kita input ke sini yaitu 6. 6H2O. Maka option jawabannya adalah E. Oke teman-teman, sekian dari video dari saya. Terima kasih karena telah mendengarkan dan juga memperhatikan. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Adapun motivasi yang akan saya berikan adalah jangan pernah mengharapkan hasil yang terbaik jika kita belum memberikan usaha yang terbaik. Karena hasil yang Anda raih sekarang adalah jawaban dari usaha yang telah Anda berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.